harusnya 40. Nah, berupa penawaran sama ya, ada di LKS juga. Kurva penawaran berslop positif dan berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas. Perhatikan contoh data dan kurva penawaran suatu barang berikut. Nah, sama ya. Yang harga barang 10.000 A, kualitas 100 unit. Sama ya, dari yang terkecil ke kanan, yang terbesar dari bawah ke atas. Sama dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan bentuk matematis untuk menyusun daftar penawaran pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Berikut bentuk umum fungsi penawaran. Fungsi permintaan. Ada di atas ya, halaman 56. Nah, secara matematis fungsi permintaan dalam bentuk berikut. ID sama dengan negatif AP ditambah B, atau PD sama dengan A ditambah BI. Nah, untuk keterangannya, ID itu adalah jumlah permintaan dan B ya. D dan A dan P adalah harga. Nah, untuk P1 itu harga diketahui, berarti harga pertama. Nah, yang kedua, P2 itu harga kedua. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Nah, P1 ini adalah harga yang pertama dan P2 itu jumlah harga kedua. Kalau P1 berarti apa? Jumlah permintaan ke-1 dan jumlah permintaan kedua. Kurva permintaan merupakan indikator penting dalam menetapkan titik harga barang atau jasa yang sedang diproduksi. Tujuan dari analisis ini untuk menyeimbangkan pendapatan dengan permintaan barang dari konsumen. Nah, di sini ada contoh latihan soal di halaman 56. Coba kalau kita kerjain ya bareng-bareng. Ada nggak? Kelihatannya kalau di sini. Nah, di sini ada jika harga barang 800 per unit, permintaan 100 unit. Jika harga barang 600 per unit, permintaan 200 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya. Jadi di sini diketahui P1-nya berapa? 800. P2-nya 200. P1 100. P2-nya 200 unit. Nah, ditanyakan fungsi permintaan. Rumusnya apa coba tadi?
Coba ada yang bisa tahu 20.000 itu dari mana? Yang di LKS. Nah, berarti di sini dikali silang. Jadi gini, yang negatif 200 itu ngerti gak? Ada yang bisa? Berarti gini, yang pertama ini dulu ya, dikali negatif 200 dikali I berarti negatif 200 I. Yang kedua cari kedua negatif 200 dikali 100 berarti 20.000. Ini dikali berarti berapa? 100 Nah selanjutnya 100 dikali 800 berarti 82.000. Yang bisa jumlahin nggak? Gimana ini cara jumlahinnya? 200 sama dengan 100 dikurangi 80. Dikurangi 20.000 berarti punya utang 80.000 sama utang 20.000 jadi 100 jadi negatif ya. Nah ada yang bisa jelasin nggak gimana caranya bisa dapat I sama dengan negatif 1/2P ditambah 500 dibagi berapa? 200 ya. Negatif 200 dibagi 200 berarti I ya. Berarti dibagi 1 100 dibagi 200 udah bisa ya. Nanti ibu kasih tugas per kelompok tapi soalnya permintaan aja nggak belum ke soal penawaran. Nah lanjut ya di sini ada video ya. Nah.
jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksud bertemu permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira kalau sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di gerai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok susu murni Anda lagi. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran perusahaan, bisa melihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berbohongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Sangat indah, bukan? Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan enggak? Atau yang belum mengerti gitu. Itu yang
kalau ini sakit. So, kerjain